Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang investasiku di cryptocurrency. Aku juga akan membahas alasanku masuk ke investasi kripto, terus juga gimana cara investasinya, kemudian tutorial cara menggunakan platform exchanger untuk membeli Bitcoin. Nanti aku bakal tunjukin semuanya ke teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu platformnya apa, platform yang kali ini akan aku gunakan yaitu Toko Kripto. Karena Toko Kripto itu juga udah salah satu yang top di Indonesia, dimana itu juga sebenarnya dia anak perusahaan dari Binance ya, men. Seperti yang kamu ketahui, Binance itu yang paling terkenal di luar sana. Tapi setahu aku kalau misalnya untuk menjangkau user Indonesia, dia bikin sendiri lagi namanya Toko Kripto. Ini adalah aplikasi exchanger yang udah lama aku pribadi pakai, dan nanti aku bakal tunjukin ke teman-teman gimana cara menggunakannya ya. Nah, biasanya sebelum aku memulai menggunakan suatu platform, pasti aku akan mengecek dulu legalitasnya. Karena mau sebagus apapun suatu platform, kalau misal platform itu belum beroperasi secara legal, pasti aku nggak akan nyentuh platform itu. Apalagi masukin uang ke sana. Karena kamu tentunya nggak mau dong kehilangan uang yang udah kamu kumpulkan susah payah, kamu mati-matian carinya, terus kamu kehilangan begitu aja karena kamu masukin ke platform-platform yang nggak jelas. Jadi kalau misal kamu pengen tahu apakah suatu platform ini udah beroperasi secara legal atau belum, kamu bisa langsung ke websitenya Bapepti aja ya, men. Cari gimana, kamu bisa langsung ke bapepti.go.id. Kalau misal kamu masih bingung, kamu bisa search aja di Google, nanti pasti page rank nomor satunya nunjukin ke halaman ini. Nah, kemudian di sini aku udah di website bapepti.go.id. Ini adalah, nih kamu bisa lihat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini adalah website resminya ya, men. Nah, kemudian gimana cara kamu ngecek apakah toko kripto ini udah ada di Bapepti atau belum? Caranya semudah kamu tinggal ke bagian pelaku pasar di sini, kemudian kamu klik ke bagian yang ini ya, men, calon pedagang fisik aset kripto. Ini kamu bisa lihat calon pedagang fisik aset kripto. Ini kemudian nih ada PT-PT-nya yang udah terdaftar. Kalau misal kamu lihat namanya ada di sini, itu berarti udah oke dan boleh kamu gunakan. Tapi kalau misalnya namanya nggak ada di sini, ya saranku pribadi sebaiknya jangan kamu gunakan ya, kan? Nah, kalau misalnya kamu pengen langsung lihat semua, ini kamu sort jadi 50 aja di sini supaya semua langsung muncul ya, men. Karena di sini hanya ada 32 di Indonesia ini. Sekarang kita bakal cari apakah toko kripto udah ada. Nih kamu bisa lihat ya, PT Aset Digital Berkat, www.tokokripto.com. Kemudian ini adalah nomor tanda daftar dan juga alamatnya, teman. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya, kamu boleh menggunakan toko kripto ini ya, teman, untuk berinvestasi cryptocurrency. Tapi sebenarnya untuk cryptocurrency, kalau misal mau lebih aman, apalagi kalau misal kamu pegang dananya banyak, itu akan lebih baik kalau misalnya kamu simpennya di cold wallet ya. Mungkin kamu bisa beli seperti Trezor, terus kemudian nanti setiap kamu beli Bitcoin dari exchanger, kemudian kamu langsung pindahkan ke Trezor kamu atau ke cold wallet kamu. Nanti mungkin suatu saat aku bakal tunjukin ke teman juga gimana caranya ya. Untuk saat ini aku bakal tunjukin dulu gimana cara kita melakukan top up di toko kripto ini. Oh iya, bagi teman-teman yang pengen mulai investasi di toko kripto, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu bisa dapat bonus trading commission ya, teman. Jadi kalau misalnya nanti kamu ada transaksi jual beli kripto di toko kripto, kan nanti kamu harusnya ada membayar fee. Nah, kalau misal kamu masukin kode referralku, harusnya nanti kamu bisa dapat potongan fee-nya juga ya, men. Jadi kamu bisa dapat lumayan commission trading juga ya, men. Aku udah set bonusnya itu jadi 50-50, jadi sama-sama mendapatkan bonus ya, men. Oke, sekarang kita bakal bahas dulu. Saat ini aku udah memiliki portofolio sebanyak 14.127.521 saldo kripto ya, men. Atau ini setara dengan 0,02154706. Kalau misalnya IDR-nya aku cuma punya dikit, nih karena hanya sisa. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, apa alasanku membeli Bitcoin juga? Alasannya adalah dalam beberapa saat ke depan, Bitcoin itu akan mulai halving ya, men. Maka dari itu aku pun nanti akan beberapa saat ke depan aku akan nambah posisiku di sana. Kemudian Bitcoin ini sebenarnya juga udah jadi salah satu aset yang terbesar di dunia, kalau nggak salah udah top 10, dan bahkan institusi-institusi besar, institusi keuangan yang di luar negeri itu juga udah banyak yang mereka membeli Bitcoin, nyetok Bitcoin dan sebagainya, men. Jadi bagi teman-teman yang punya aset lebih, kamu juga boleh investasi di sini. Tapi kalau misalnya ditanya seberapa banyak aku beli, apakah aku akan masukin semua asetku? Jawabannya enggak ya, men. Karena seperti biasa aku tetap akan melakukan diversifikasi. Mungkin nanti aku bakal batasin aja berapa banyak jumlah Bitcoin yang aku bakal beli. Tapi sejauh ini mungkin aku bakal masukin di angka maksimal 10% dari portofolio gue ya, men. Jadi mungkin angkanya hanya sampai di ratusan juta, nggak sampai miliaran ya, men. Kalau rencanaku seperti itu. Tapi nanti aku bakal update lagi. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, kamu boleh subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya ya, men. Oke, kalau misal kamu pengen melakukan top up, caranya gimana? Kamu bisa klik ke bagian dompet di sini, kemudian kamu pencet ke
ke bagian setoran. Oh iya, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi toko kripto yang di HP, cuman entah kenapa yang di HP ini nggak bisa screenshot, jadi aku mau nggak mau aku harus menggunakan yang di komputer ini ya, men, untuk nunjukin ke teman-teman. Nah, di sini aku bisa melakukan setorannya itu kripto ataupun IDR ya, men. Biasanya aku akan top up-nya ke IDR dulu. Jadi kalau misalnya aku pengen top up IDR, aku tinggal klik ke bagian IDR di sini, kemudian pilih virtual account yang Anda miliki. Nah, di sini sebenarnya ada banyak pilihan, bisa menggunakan OVO, Permata, GoPay, BSS, BRI, ShopeePay, Dana, Link Aja. Jadi di sini ada bisa menggunakan bank dan juga bisa menggunakan e-wallet. Tapi di sini aku bakal rekomendasi kalau bisa teman-teman itu top up menggunakan bank aja ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kamu menggunakan e-wallet, itu potongannya itu luar biasa gede ya, men. Ini contoh, kalau misalnya kamu pengen top up menggunakan OVO ya. Katakan di sini masukin 3 juta rupiah aja. Kemudian kamu tinggal pencet selanjutnya di sini. Nih, kamu bisa lihat nanti kamu bakal diminta untuk membayar sebanyak 3 juta, tapi saldo yang masuk itu hanya 2.940.000. Karena kenapa? Karena dikenakan biaya admin 2% atau 60.000. Jadi kamu melakukan top up, kamu malah kena potongan 2%. Dan 2% itu 2% dari jumlah yang kamu top up. Kalau kamu top upnya 10 juta, ya 2% dari 10 juta itu lebih gede lagi ya, men. Itu angkanya bisa sampai 200.000 rupiah. Dan ini juga berlaku buat semua e-wallet. Contoh kalau misalnya aku buka e-wallet yang lain. Katakan di sini aku top up IDR, kemudian e-walletnya tadi kan kita pakai OVO, sekarang kita pakai GoPay. Kita masukin lagi sebanyak 3 juta. Nih kamu bisa lihat, ini pun juga akan tetap dikenakan biaya admin sebanyak 2% atau 60.000 rupiah. Dan semakin besar dana yang kamu masukin, maka potongannya semakin besar. Maka dari itu sebenarnya aku kurang rekomendasi. Aku bakal tunjukin lagi satu lagi kalau misalnya kamu gunakan katakan Link Aja misalnya. Kemudian kamu masukin 3 juta rupiah. Nih kamu bisa lihat sama juga ya, men. Kamu tetap terimanya 2.940.000. Maka dari itu aku kurang rekomen, aku lebih rekomen kamu top up-nya menggunakan Permata ataupun Mandiri. Di sini aku bakal menggunakan Permata aja. Nih aku tinggal klik ke bagian Permata di sini, kemudian kita akan diberikan nomor virtual account. Nah, kalau misalnya udah, di sini aku bakal top up menggunakan bank digital aja ya. Kenapa aku menggunakan bank digital? Ini supaya aku nggak dikenakan biaya admin sama sekali. Kalau misalnya kamu top up dari misalnya bank lain, katakan kamu dari BCA. BCA kamu transfer ke Permata, yang ada kamu dikenain biaya 6.500. Jadi untuk menghindari biaya-biaya seperti itu, ya kamu top up-nya menggunakan bank digital aja. Biasanya bank digital yang aku rekomendasi, kamu boleh menggunakan Neobank ataupun Cbank ya. Kalau misalnya kamu belum paham, kamu boleh cek beberapa videoku yang udah membahas seputar bank digital. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukin kode VA-nya, kemudian nama bank penerimanya adalah Permata, kemudian aku bakal masukin jumlah yang pengen aku top up. Katakan di sini aku bakal masukin jumlahnya mungkin 9 juta aja ya. Nih, kamu bisa lihat di sini aku bakal dikenakan 3.000 karena kenapa? Karena ini aku cuman ada kuotanya itu cuma 2 kalau nggak salah, dan itu udah kepake habis. Jadi di sini aku bakal dikenakan 3.000 ya, men. Tapi 3.000 jauh lebih baik daripada kamu bayar 6.000 ataupun yang tadi lebih parah 60.000 rupiah atau 2% dari yang kamu top up. Kemudian di sini transfer berhasil. Kalau misalnya kita reload di sini, kita pencet ke bagian saldo, harusnya saldoku udah bertambah ya. Ini kamu bisa lihat saldo IDR ku udah menjadi 9.002.000 rupiah 261. Jadi gitu ya, teman. Cara melakukan top up ke toko kripto dan cara yang paling efektif dan juga biayanya paling rendah. Oke, berikutnya sekarang aku akan membahas gimana cara melakukan pembeliannya. Kalau misalnya kamu pengen melakukan pembelian, kamu bisa klik ke bagian pertukaran di sini. Tapi kalau kamu pakai bahasa Inggris, kalau nggak salah ini exchange ya, teman. Pokoknya kamu di sini klik ke tombol kedua aja. Kemudian di bagian kanan, kamu tinggal masukin jenis koin yang kamu pengen beli. Kalau kali ini kan aku pengen membelinya Bitcoin. Nah, sebenarnya koin itu ada banyak banget ya, teman. Kamu bisa cek dan melakukan analisa dulu kamu pengen membeli koin apa. Tapi pada video kali ini, kan aku bakal tunjukinnya cara melakukan pembelian Bitcoin. Jadi yang kita di sini bakal masukin adalah BTC. Karena kode dari Bitcoin itu adalah BTC. Kemudian di sini kamu bisa lihat BTC pertukarannya itu dengan apa? Dengan IDR, dengan USDT, BUSD, BTC, ETH. Karena di sini aku pengen melakukan pembelian BTC dengan menggunakan IDR, jadi di sini aku bakal masukin BTC/IDR. Aku tinggal klik ke bagian ini. Nah, kita udah langsung dibawa ke halaman ini. Nah, kemudian di bagian kiri ini adalah bagian marketnya. Ini kamu bisa lihat, ini adalah orang pengen jualnya dengan harga segini, dan yang ini orang pengen beli dengan harga segini. Jadi ini sebenarnya sistemnya sama seperti saham ya, teman. Kalau misalnya di sini kamu pengen membeli dengan harga pasar, kamu tinggal klik ke bagian pasar di sini, kemudian kamu tinggal masukin berapa banyak yang kamu pengen beli. Nah, kalau misalnya menggunakan limit ini, kamu bisa tentuin sendiri kamu pengen belinya di harga berapa. Kalau misal kamu pengen belinya di harga ini, otomatis nanti kamu bakal langsung dapat barangnya. Tapi kalau misal kamu pengen beli di harga yang lebih rendah, ya berarti dia bakal ngantri dulu ya, men. Nah, katakan di sini kalau misalnya aku pengen ngantri, kemudian aku belinya di harga, katakan di harga bawah, kemudian kita pencet jumlah belinya, kita masukin aja berapa jumlah yang pengen aku beli. Katakan di
di sini aku masukin semua IDR yang aku punya. Kemudian kita belinya di harga bawah. Kalau kita pencet beli BTC, apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi adalah order limit dibuat, dan di sini aku melakukan order. Tapi di sini Bitcoinnya aku belum dapat. Karena kenapa? Ini karena masih ngantri ya, men. Karena aku belinya di harga yang bawah. Aku belinya di sini. Sedangkan harga market sekarang di sini. Nanti kalau misalnya marketnya turun sampai ke sini, baru aku dapat barangnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, keuntungannya adalah kamu bisa dapat dengan lebih murah, tapi kerugiannya ada kemungkinan kan Bitcoin harganya udah nggak bakal turun ke sini lagi, kemudian dia malah rally terus ke atas. Nanti kamu malah nggak dapat barangnya. Jadi kamu terserah kamu pengen belinya di harga berapa, tapi kalau misal kamu pengen langsung beli, ya kamu bisa langsung beli di harga market juga nggak apa-apa. Katakan di sini kamu pengen ubah, caranya gimana? Ya udah di sini kamu tinggal batalkan aja. Di sini kan sekarang udah hilang. Kalau mau lebih mudah, aku tinggal klik ke bagian pasar di sini, langsung aku beli di harga pasar aja ya, men. Kemudian kita beli BTC. Yang bakal terjadi adalah aku langsung mendapatkan semua BTC-nya. Nih kalau misal kamu lihat transaksi terbukanya nggak ada ya, men. Tapi di reward order itu aku udah melakukan pembelian BTC IDR. Sini kamu bisa lihat aku dapatnya di harganya ini, kemudian dapatnya segini ya, men. Dan kalau misalnya kita klik ke bagian wallet, nih kamu bisa lihat saat ini saldo IDR ku hanya tinggal 10.000, tapi saldo kriptoku udah menjadi 23 juta ya, men. Yaitu udah nambah 9 juta. Tadi kalau nggak salah di sekitar 14 juta sekian. Dan kalau misalnya kita scroll ke bawah, ini posisiku aku udah memiliki 0,0349 sekian BTC ya, men. Jadi gitu ya, cara kita berinvestasi di BTC. Nanti mungkin di beberapa video berikutnya aku bakal jelasin lagi lebih lengkap. Terus aku juga mungkin memberikan tutorial-tutorial menggunakan platform lain dan juga pembahasan lainnya seputar instrumen yang satu ini ya, men. Ini sedikit berbeda karena biasanya di channel ini aku bahasnya bank digital, bahas reksadana, tapi kali ini kita bahas satu instrumen yang berbeda lagi. Oh iya, bagi teman-teman yang pengen menggunakan toko kripto ini, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya nanti kamu dapat bonus trading commission ya, men. Dan itu bakal kamu dapat sepanjang kamu transaksi di toko kripto. Jadi itu bakal buat long term ya, men. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.